Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil fattah alladhi ja'ala as-salata was-siyama ila sabilil falah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin zayyinal malah wa ala alihi wa sahbihi adama quda warruh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wa qala aidan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li'abdin yawmal qiyamah wa yaqulu al-Qur'an wa yaqulu as-siyam ay yura'bi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin nahar fayashfi'ani fihi wa yaqulu al-Qur'an ay yurabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail fayashfi'ani fihi wa qala azza wa jalla fayusaffa'ani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di subuh hari yang berkah ini kita masih diberikan kehidupan. Kita kembali dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah sesaat kita istirahat dan dimatikan sesaat. Dan di subuh hari ini kita mendapatkan 3 keberkahan. Yang pertama, subuh hari ini kita mendapatkan keberkahan ketika kita makan sahur. Kenapa dikatakan berkah? Karena makan sahur itu bukan hanya sebagai persiapan kepada kita untuk menjalani puasa dalam satu hari ini, tapi ada keberkahan di dalamnya. Apatah lagi kita berpuasa adalah puasa yang wajib pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan keberkahan dari pelaksanaan salat subuh, yang dimana sebelumnya bagi kita yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita senantiasa bersegera ke masjid untuk melaksanakan yang namanya salat sunnah fajar atau salat sunnah subuh, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'ataini qabla subhi, atau di hadis yang lain raka'ataini qabla al-fajr khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibanding dunia dan segala isinya. Makanya di subuh hari ini kita telah menggenggam isi seluruh dunia yang ada. Kemudian yang ketiga, keberkahan kita salat subuh berjamaah, yang dimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salata lidulukis samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang dimana keterangan ayat ini menerangkan bahwa salat subuh itu atau salat fajar itu dipersaksikan oleh Allah. Jadi ini 3 keberkahan, dan dilengkapi keberkahan kita yang berada di masjid ini karena kita berada di Masjid Al-Barokah. Kemudian kita bersalawat keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat
Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita membahas tentang keutamaan dan kemuliaan ketika kita bersedekah. Dan di antara kemuliaan tersebut dan macam-macam yang harus kita kerjakan dari sedekah itu, yang dimana dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sedekah itu terbagi atas dua. Yang pertama yakni sedekah wajib. Sedekah wajib itu diantaranya adalah zakat, kemudian kafarat, nasar, dan ada sesuatu yang kita janjikan atau sumpah yang harus kita laksanakan lewat sesuatu yang dimana diminta kita untuk bersedekah, dan itu merupakan wajib. Jika di antara kita ada yang bernasar bahwa pada tahun lalu kalau kita diberikan kembali keselamatan oleh Allah, baru kita ingin bernasar bahwa saya ingin bernasar memotong 1 ekor kambing, maka itu harus kita tunaikan karena nasar. Ya. Apatah lagi zakat. Zakat ini merupakan perintah Allah. Apalagi dipertegas dalam Al-Quran, huz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Jadi memang perintah. Sebagaimana tadi malam saya katakan bahwa perintah itu adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Al-aslu bil amri wajib. Asal daripada perintah adalah wajib. Kemudian ada dikatakan dengan sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini tidak terbatas, tidak ada waktunya. Kapan saja kita bisa melakukan sedekah. Dan sedekah sunnah ini bukan hanya dalam bentuk barang atau benda, tapi juga dalam bentuk perbuatan, pemikiran, saran, dan boleh jadi sedekah ini dalam bentuk hanya seperti yang tadi malam sebutkan adalah senyuman, yang dimana Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya. Dan ini amalan yang mulia yang kita senantiasa, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mengejar pahalanya dan kemuliaannya di bulan suci Ramadan. Yang dimana ketika juga sedekah ini ada yang utama yang disebut dengan infak. Infak ini sangat penting bagi kita, sebab kalau macam masjid ini tidak mungkinlah semegah ini terbangun dengan baik kalau tidak ada infak, kalau tidak ada sumbangan. Kita bahasa Indonesia sumbangan. Ya. Macam kota amal yang dibagikan kepada kita itu merupakan infak, yang dimana pahala dan kemuliaannya sangat tinggi. Yang dimana salah satu tadi ayat yang dibaca oleh Pak Imam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah bagaikan sebuah tanaman berupa gandum atau padi kalau kita di Indonesia, yang dimana padi tersebut menumbuhkan 7 tungkai, dan setiap tungkai menghasilkan 100 butir. Maka kalau dikali 7 maka kita akan mendapatkan 700 kali pahala ketika kita berinfak, berapapun nominal yang kita infakkan. Kalau kita punya uang 1000 dikali 700 kali lipat, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Karena ini merupakan sesuatu amalan yang mulia yang seyogyanya kita senantiasa lakukan. Kenapa kita harus lakukan? Karena inilah salah satu potensi umat Islam untuk membangun dirinya dalam
melaksanakan ibadah dan menggapai keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak berimpak, maka ada nanti satu masa segala hal-hal yang mungkin kita mau impakkan tidak akan bisa lagi. Tidak ada lagi perdagangan. Kita punya harta tidak mampu lagi kita impakkan. Kita punya sahabat tidak bisa lagi kita berkoneksi dengan sahabat kita. Bahkan di yaumil qiyamah nanti orang yang diperintahkan berimpak baru dia tidak berimpak, maka tidak ada pertolongan baginya. Padahal yang sangat penting bagi kita, kita harus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syafa'ah, yang disebut dengan syafaat. Syafaat sebenarnya itu bermakna dalam bahasa artinya genap. Lawan dari witrun, yang biasa kita tiap malam setelah salat tarawih kita salat witir. Lawan dari ganjil. Witrun, ganjil. Termaktub dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wal layalin 'ashr, was sab'i wal watr, wal laili idza yasr." Demi fajar dan demi malam yang 10, dan juga demi yang genap dan yang ganjil. Jadi alhamdulillah di masjid ini kita telah melakukan salat witir sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang dimana hitungannya 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Dan itu esensi sebenarnya asalnya salat witir, yang dimana niat pertama itu disebut dengan sapa, genap. Kemudian yang kedua witrun. Makanya kalau kita yang terakhir itu ya rakaat terakhir 1 rakaat harus usalli sunnati witri atau usalli sunnatul witri rakaatan. Jangan rakaat ini. Siapa tahu salah niat, salah juga. Walaupun yang kita kerjakan hanya 1. Berarti dia bagian daripada witir. Iya. Dan tidak banyak masjid yang lakukan seperti ini. Kalau dia rakaat hanya tarwihnya hanya 8 rakaat saja, kecuali kalau 20 rakaat baru dilaksanakan witir 2 dan 1. Iya. Kita kembali kepada syafaat. Syafaat merupakan pertolongan yang dimana boleh jadi kita dapat di dunia ini, yang dimana salah satunya ada 2 syafaat yang mulia pada bulan suci Ramadan. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yasfa'ani li'abdin yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Lalu Rasulullah bersabda, "Wa yaqulu siyam," dan berkata puasa. Apa dikatakan puasa? "Ayyu rabbi, ya Allah, mana'tuhu ta'ama was sahawati bin nahar." Aku telah menahannya daripada lapar, makan di siang hari dan mengendalikan hawa nafsu. Karena sungguhnya kita berpuasa dalam keadaan lapar, kita menahan lapar dan mengendalikan hawa nafsu. Karena boleh jadi di antara kita ada yang berpuasa hanya menahan lapar saja, tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya inilah yang ditegur oleh Rasulullah, "Rubbas shaim hattuhu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada amalan ibadah puasanya terkecuali hanya lapar saja. Padahal salah satu fungsi puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Ya. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan sebelumnya Siam mengatakan wa yasfi'ni bih, ya Allah, aku mohon berikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Karena sesungguhnya syafaat itu dimohonkan kepada Allah, dan tidak akan bisa didapat syafaat itu terkecuali dengan izin Allah. Yang dalam Al-Quran pada ayat kursi, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Tidak ada syafaat satupun yang dimohonkan, baik berupa syafaat orang-orang yang mulia, para nabi, terkecuali hanya dengan izinnya Allah.
terkecuali satu syafaat yang mulia, yaitu Syafaatul Kubra, yaitu salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang salawat itu sudah hanya diperuntukkan dan disediakan oleh Rasulullah kepada umatnya nanti di yaumil kiamah, karena seluruh para nabi sebelumnya telah memberikan syafaat kepada para umatnya. Hanya tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum memberikan syafaat kepada umatnya nanti di yaumil kiamah. Kemudian wa yaqulul Quran, berkata Al-Quran, ayu rabbi mana'tuhu mana'tuhu al-laila bin nahar, mana'tuhu an-nauma bil lail. Ya Allah, aku telah menahannya tidur di malam hari. Fayasfi'ni bih, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Maka waqala azza wa jalla fayusaffa'ani, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku mengizinkan puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Apatah lagi Al-Quran merupakan sahabat sejati kita, yang kata Rasulullah, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamati safi'an li ashabi, yang sanadnya dari Utsman bin Affan. Baca Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang sebagai penolong bagi sahabatnya. Kita ini sahabatnya Al-Quran. Kenapa? Wal Qur'anul Majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran yang mulia asalnya dari Lauhul Mahfuz, dan jiwa yang bersemayam pada diri kita juga berasal dari Lauhul Mahfuz. Jadi dia merupakan sahabat sejati kita yang akan menjadi penolong, bukan hanya menolong kita di dunia ini, tapi juga menolong nanti di tempat peristirahatan sementara kita di alam kubur, yang apabila kita mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yang salah satunya dikatakan ma imamuka, siapakah imammu? Tentunya jawaban kita apa? Imam Masjid Al-Barokah? Imam Masjid Jami? Bukan. Ma imamuka, tentunya yang dijawab adalah Al-Quranul Karim, bagi kita yang senantiasa membaca Al-Quran. Olehnya itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan segala macam potensi yang ada pada diri kita, karena ini bulan mulia, bulan tarbiyah, bulan mengejar amalan, bulan untuk kita senantiasa bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita dalam mengejar berbagai macam amal ibadah pada bulan suci Ramadan ini, insya Allah mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan salah satu pintu yang ada, pintu surga Ar-Rayyan. Dan orang yang berpuasa hanya dimasukkan ke surga yang namanya Ar-Rayyan. Kalau di dunia ini kita mau masuk pintu Ar-Rayyan, silakan ke Jalan Ratu Langi, ada apotik Ar-Rayyan di sana. Yeah. Sekian dan demikian, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.